kamu merasa tiba-tiba teringat seseorang tanpa alasan yang jelas? Atau hatimu terasa gelisah seolah ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Mungkin saja itu bukan sekadar perasaan biasa. Karena dalam hidup ini, ada hubungan yang tak bisa dijelaskan oleh logika, yaitu koneksi batin. Kamu mungkin sudah berpisah, jarang berkomunikasi, bahkan tidak saling menyapa lagi. Tapi entah kenapa, kalian tetap saling muncul di pikiran satu sama lain. Seolah ada benang halus yang menghubungkan dua hati, meski terpisah jarak dan waktu. Dan di video ini, kita akan membahas tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kamu dan dia masih saling terhubung secara batin lewat perasaan, pikiran, dan energi yang tak kasat mata. 1. Kamu sering tiba-tiba teringat dia tanpa alasan jelas. Pernahkah kamu merasa sedang tenang, lalu tanpa sebab, tiba-tiba wajahnya muncul di pikiranmu? Bahkan kamu sendiri bingung kenapa dia muncul begitu saja. Itu bukan hal yang kebetulan. Secara psikologis, ini bisa dijelaskan lewat konsep emotional imprint. Ketika seseorang pernah meninggalkan jejak emosional yang kuat di dalam dirimu, pikirannya bisa muncul kembali secara spontan, bahkan tanpa pemicu yang jelas. Namun dari sisi energi dan spiritual, banyak yang meyakini bahwa saat seseorang memikirkanmu dengan intens, pikirannya akan memancarkan getaran yang secara halus dapat kamu rasakan. Getaran ini bisa muncul dalam bentuk intuisi, perasaan tiba-tiba teringat, atau dorongan untuk menghubunginya tanpa alasan logis. Seolah ada gelombang frekuensi yang saling bertemu di antara dua pikiran yang saling terikat. Jadi ketika kamu tiba-tiba memikirkan seseorang tanpa tahu kenapa, bisa jadi di saat yang sama, dia pun sedang memikirkanmu. Energi itu saling menarik, membentuk hubungan batin yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan. 2. Kamu sering bermimpi tentang dia. Mimpi seringkali menjadi jembatan antara alam sadar dan bawah sadar. Ketika seseorang muncul berulang kali dalam mimpimu, itu bisa berarti ada emosi atau ikatan yang belum selesai di antara kalian. Secara psikologis, hal ini dikenal sebagai unfinished emotional business pikiran bawah sadar, memproses perasaan yang belum tersampaikan, seperti rindu, penasaran, atau cinta yang terpendam. Namun dari sisi spiritual, mimpi juga dipercaya sebagai bentuk komunikasi jiwa. Saat kita tidur, energi kita lebih terbuka dan peka terhadap getaran orang lain. Jika kamu dan dia memang memiliki koneksi batin yang kuat, sangat mungkin mimpi menjadi cara alam semesta mempertemukan kalian di dimensi yang lebih halus. Kadang mimpi itu terasa nyata, hangat, bahkan menimbulkan rasa damai setelah bangun tidur. Itu karena jiwa kalian sedang bertemu dalam frekuensi yang sama. Jadi ketika kamu bermimpi tentang seseorang berulang kali, jangan langsung menganggapnya kebetulan. Bisa jadi, dia juga memikirkanmu sebelum tidur, dan getaran pikirannya sampai kepadamu menjelma menjadi pertemuan di alam mimpi. 3. Hatinya terasa tidak tenang saat kamu sedang sedih. Ada kalanya kamu merasa tiba-tiba gelisah, cemas, atau tidak nyaman, padahal tidak ada hal buruk yang sedang terjadi. Namun kemudian kamu mengetahui bahwa orang yang kamu pikirkan sedang mengalami kesedihan. Ini bukan kebetulan, ini bisa jadi bentuk koneksi emosional yang sangat kuat antara kamu dan dia. Dalam psikologi, fenomena ini sering dikaitkan dengan empathic resonance, yaitu kemampuan seseorang untuk ikut merasakan emosi orang lain yang memiliki ikatan batin dengannya. Ketika dua orang memiliki kedekatan emosional yang mendalam, sistem saraf mereka bisa bereaksi terhadap perasaan satu sama lain, meskipun terpisah jarak dan waktu. Dari sisi spiritual, ini disebut sebagai energi hati yang terhubung. Saat kamu sedih, energi hatimu melemah dan memancarkan getaran rendah. Jika dia benar-benar terikat secara batin denganmu, maka ia bisa ikut merasakan perubahan energi itu. Hatinya menjadi gelisah, cemas, atau bahkan tiba-tiba memikirkanmu tanpa tahu alasan pastinya. Itulah sebabnya, ketika dua orang benar-benar saling terhubung, mereka bisa merasakan satu sama lain tanpa harus berbicara. Hati seolah menjadi saluran komunikasi yang tak kasat mata, dan tanpa disadari, kalian sedang saling menenangkan lewat energi yang sama. 4. Ada kesamaan waktu saat kalian saling menghubungi. Pernahkah kamu ingin menghubunginya, tapi sebelum sempat mengetik pesan, tiba-tiba notifikasi dari dia justru muncul lebih dulu? Atau kamu baru saja berpikir tentangnya, lalu tanpa sengaja melihat postingan atau story yang baru dia unggah? Momen-momen seperti ini sering terasa kebetulan, padahal bisa jadi tidak. Secara psikologis, fenomena ini dikenal sebagai synchronicity, kejadian yang tampak acak,
tapi sebenarnya memiliki makna mendalam. Pikiran manusia memiliki kekuatan untuk menarik pengalaman yang sejalan dengan fokus emosinya. Ketika kamu dan dia saling memikirkan, alam bawah sadar kalian bekerja dalam gelombang yang sama, sehingga sering bertemu di waktu yang berdekatan. Dari sudut pandang spiritual, ini dianggap sebagai tanda bahwa frekuensi energi kalian sedang selaras. Semesta mempertemukan kalian melalui waktu dan kejadian yang sinkron, seolah ingin menunjukkan bahwa koneksi di antara kalian masih hidup. Bahkan tanpa kata, tanpa rencana, pikiran dan energi kalian saling mencari hingga bertemu pada momen yang tepat. Jadi jika kamu dan dia sering saling menghubungi di waktu yang sama, jangan anggap itu hanya kebetulan biasa. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa batin kalian sedang terhubung dan semesta sedang berusaha mendekatkan kalian kembali melalui isyarat halus yang tak terlihat. 5. Kamu sering melihat tanda-tanda kecil yang mengingatkan padanya. Pernahkah kamu berjalan di tempat umum lalu tiba-tiba mendengar namanya? Atau melihat angka, lagu, bahkan aroma tertentu yang langsung membuatmu teringat padanya? Hal-hal semacam ini tampak sepele, tapi bisa jadi itu bukan kebetulan. Pikiran manusia memiliki kekuatan untuk menarik pengalaman yang selaras dengan fokus emosinya. Inilah yang disebut selective attention dalam psikologi. Saat seseorang memenuhi pikiranmu, otak akan lebih peka terhadap hal-hal yang berhubungan dengannya. Seolah dunia di sekitarmu ikut berbicara tentang dia. Itu semua adalah cara halus semesta menunjukkan bahwa getaran kalian masih terhubung. Semakin kuat ikatan batin yang ada, semakin sering pula tanda-tanda itu muncul di sekitar. Jadi, jika kamu mulai sering melihat hal-hal yang mengingatkan padanya, bisa jadi itu pertanda bahwa bukan hanya kamu yang memikirkannya, tapi dia pun sedang memikirkanmu dari tempatnya berada. 6. Tatapan mata terasa berbeda saat bertemu. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan ketika dua orang yang saling memikirkan akhirnya saling menatap. Tatapan mata kalian terasa lebih dalam, hangat, dan menimbulkan getaran aneh di dada. Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai mutual gaze. Ketika dua orang menatap satu sama lain dengan intensitas tinggi, tubuh akan melepaskan hormon oksitosin, hormon yang menciptakan rasa kedekatan dan keintiman. Tatapan semacam ini biasanya hanya terjadi ketika ada ketertarikan emosional yang kuat. Namun dari sisi batin dan energi, kontak mata diyakini sebagai bentuk komunikasi jiwa. Mata dianggap sebagai jendela hati, tempat di mana energi seseorang bisa dirasakan secara langsung. Saat kamu dan dia saling menatap, jiwa kalian sebenarnya sedang saling mengenali. Ada getaran yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, seolah waktu berhenti dan hanya ada kalian berdua di dunia ini. Jika kamu pernah mengalami momen seperti itu, tatapan yang membuatmu sulit berpaling, yang rasanya seperti berbicara tanpa kata, itu bisa jadi tanda bahwa antara kamu dan dia ada koneksi yang lebih dalam dari sekadar perasaan biasa. Sebuah ikatan batin yang membuat mata kalian berbicara lebih jujur daripada kata-kata. 7. Perasaan kalian selaras. Pernahkah kamu merasakan suasana hati yang tiba-tiba berubah, lalu tanpa disengaja mengetahui bahwa dia sedang merasakan hal yang sama? Misalnya, kamu merasa bahagia tanpa alasan, dan ternyata di saat itu dia juga sedang dalam suasana hati yang baik. Atau sebaliknya, kamu tiba-tiba merasa sedih, lalu mengetahui bahwa dia sedang menghadapi masalah. Ini bukan kebetulan, ini bisa jadi tanda bahwa kalian memiliki emotional alignment, atau keselarasan emosi. Secara psikologis, hal ini bisa dijelaskan lewat konsep emotional contagion, yaitu proses di mana emosi seseorang dapat menular kepada orang lain, terutama jika keduanya memiliki ikatan emosional yang kuat. Hubungan yang dekat, bahkan hanya dalam pikiran, dapat membuat dua individu terhubung pada frekuensi perasaan yang sama tanpa harus berinteraksi langsung. Dari sisi spiritual, hal ini sering disebut energi hati yang berpadu. Ketika dua jiwa saling memikirkan dan saling terhubung, energi mereka bisa saling merasakan, bahkan di jarak yang jauh. Semesta seolah menciptakan benang halus yang menghubungkan hati kalian, membuat perasaan satu pihak bisa ikut dirasakan oleh pihak lainnya. Jadi, jika kamu sering merasakan hal yang sama dengannya di waktu yang sama, bisa jadi itu tanda bahwa hubungan batin kalian masih kuat. Tanpa perlu kata-kata, kalian sudah saling memahami karena hati kalian berbicara dalam bahasa yang sama. 8. Kamu sering merasakan kehadirannya meski dia tidak ada di sana. Ada momen di mana kamu merasa seolah dia sedang berada di dekatmu, padahal secara fisik dia jauh.
Mungkin kamu mencium aroma parfum yang dulu sering dia pakai, mendengar suara langkah yang mengingatkan padanya, atau bahkan merasa ada sosok yang memperhatikanmu ketika kamu sedang sendiri. Secara psikologis, hal ini bisa dijelaskan lewat sensory memory, yaitu ketika otak menyimpan kenangan indera yang sangat kuat, hingga bisa muncul kembali kapan saja. Namun dari sisi spiritual, ini dianggap sebagai tanda bahwa energi kalian masih terhubung. Saat seseorang memikirkanmu dengan intens, getaran energinya bisa menjangkau dirimu dan menciptakan sensasi seolah dia hadir. Kehadiran yang kamu rasakan bukan halusinasi, tapi respon batin terhadap getaran yang datang dari seseorang yang juga memikirkanmu. 9. Kamu sering mengalami kebetulan yang berkaitan dengannya. Pernahkah kamu tanpa sengaja melihat sesuatu yang langsung mengingatkanmu padanya? Entah angka, lagu, tempat, atau bahkan percakapan orang lain yang menyebut namanya? Dan anehnya, hal itu terjadi berulang kali, seolah semesta sengaja mempertemukanmu dengan kenangan tentang dia. Dalam psikologi, hal ini disebut confirmation bias, atau pattern recognition, di mana otakmu secara alami lebih peka terhadap hal-hal yang memiliki nilai emosional bagimu. Namun dari sisi spiritual, fenomena seperti ini sering dianggap sebagai bentuk sinkronisitas, yaitu cara halus semesta menunjukkan keterhubungan antara dua jiwa. Ketika kamu dan dia masih saling memikirkan, energi kalian bisa menarik satu sama lain melalui kebetulan yang tampaknya acak, tapi sebenarnya penuh makna. Semesta seolah berbisik lewat tanda-tanda kecil bahwa hubungan batin kalian masih hidup. Jadi jika kamu terus menemui hal-hal yang berkaitan dengannya di waktu yang tak terduga, jangan langsung anggap itu kebetulan. Bisa jadi, itu adalah cara semesta menunjukkan bahwa kamu dan dia masih terhubung lebih dalam dari yang kamu kira. Itulah tadi 9 tanda kamu dan dia terhubung secara batin. Kadang, hubungan antara dua hati tak selalu terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Kamu mungkin tidak tahu apa yang sedang dia lakukan sekarang, atau bahkan kalian sudah lama tidak berkomunikasi. Namun jika tanda-tanda ini sering kamu alami pikiran yang saling datang, perasaan yang selaras, hingga kehadiran yang terasa meski jauh, mungkin kalian memang masih terhubung lewat energi yang sama. Ingat, koneksi batin tidak selalu berarti kalian harus bersama. Kadang, ia hadir untuk mengajarkan sesuatu, tentang cinta, kerinduan, atau bagaimana hati bisa mengenali seseorang tanpa perlu kata-kata. Jadi jika kamu merasakan semua ini, jangan takut atau bingung, cukup sadari bahwa ada ikatan halus yang sedang bekerja di antara kalian. Dan siapa tahu, di waktu yang tepat, semesta mungkin akan mempertemukan dua hati yang sejak lama saling memanggil dalam diam.